Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang proses kegiatan ekonomi nasional, pemerintah dan perekonomian nasional, masalah investasi dan sumber daya investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmayani Suryadi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A. Masuk pada materi yang pertama atau poin yang pertama, yaitu perbedaan investasi publik atau public investment dengan investasi swasta. Yang pertama yaitu investasi publik. Investasi publik adalah investasi yang dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau publik. Investasi ini bersifat nirlaba. Yang kedua yaitu investasi swasta. Ialah investasi yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya para pengusaha, dengan tujuan mendapat manfaat berupa laba. Poin yang kedua yaitu jenis sumber daya dalam investasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sumber daya investasi secara makro yang dikelompokkan menjadi sumber daya manusia atau SDM, dan sumber daya alam atau SDA, dan sumber daya buatan atau SDB. Yang kedua yaitu sumber daya investasi secara mikro yang dikelompokkan menjadi sumber daya manusia atau SDM, penguasaan kekayaan atau aset, fisik atau tangible aset, dan penggunaan aset non-fisik atau intangible aset. Oke, masuk pada poin yang ketiga yaitu jenis investasi berdasarkan manfaat yang ditimbulkan. Berikut adalah topik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, investasi yang bermanfaat untuk umum atau publik. Yang kedua, investasi yang bermanfaat untuk kelompok tertentu. Yang ketiga, investasi yang bermanfaat untuk pribadi atau rumah tangga. Oke, masuk pada poin yang keempat, yaitu alasan dilakukannya investasi kerjasama antar negara atau pemerintah. Yang pertama yaitu meningkatkan kerjasama antar negara dalam memenuhi kebutuhan kawasan atau regional. Karena keuangan negara satu negara saja sangat terbatas untuk membiayainya. Yang kedua yaitu meningkatkan aktivitas ekonomi dan penciptaan nilai tambah kawasan tersebut. Yang ketiga yaitu memperbaiki kualitas atau kuantitas pelayanan publik di kawasan tersebut. Yang kelima yaitu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya regional. Oke, masuk pada poin yang kelima yaitu pengelompokan yang termasuk ke dalam investasi makro terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama sumber daya manusia atau SDM adalah sumber daya yang paling penting atau the most important and strategic research bagi pengembangan investasi. Yang kedua yaitu sumber daya alam atau SDA adalah kekayaan alam yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa kepada manusia. Sumber daya alam ini menawarkan berbagai peluang kepada manusia untuk dimanfaatkan secara optimal melalui kegiatan investasi. Yang ketiga yaitu sumber daya buatan atau SDB adalah sumber daya yang merupakan hasil karya manusia berupa fasilitas dan sarana yang dibutuhkan untuk mengembangkan investasi. Oke, masuk pada poin yang keenam yaitu bentuk kerjasama. Yang akan kita bahas pada sesi kali ini yaitu yang pertama, 1. Bangun, kelola, sewa, serah. Yang kedua yaitu bangun, serah, dan sewa. Yang ketiga, bangun, sewa, dan serahkan. Yang keempat, bangun, operasi, dan serahkan. Yang kelima, bangun, kelola, dan miliki. Yang keenam, bangun dan serahkan. Yang ketujuh, bangun, serah, dan kelola. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu sewa, tambah, dan guna. Oke, masuk pada poin yang ketujuh yaitu cara pemerintahan dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
pemerintah harus menyediakan aneka barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Di samping itu, pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai bagi masyarakat sebagai sumber nafkah untuk mendapatkan penghasilan guna membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Untuk mencapai kedua hal tersebut, diperlukan yang namanya peningkatan aktivitas ekonomi di masyarakat. Oke, kita masuk pada contoh kasus yang pertama, yaitu diketahui GNP negara Z tahun 2021 adalah 300 triliun dan pada tahun 2020 adalah 280 triliun. Hitunglah besarnya pertumbuhan ekonomi negara Z. Ya, seperti yang kita ketahui yaitu negara Z pada tahun 2021 sebesar 300 triliun dan pada tahun 2020 sebesar 280 triliun. Dan yang ditanyakan adalah besarnya pertumbuhan ekonomi negara Z. Berikut adalah penyelesaiannya. Seperti yang telah kita ketahui, rumus dari pertumbuhan ekonomi yaitu GNP tahun ini dikurang dengan GNP tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan GNP tahun sebelumnya dan dikali 100%. Seperti yang kita ketahui pada soal kasus yang pertama yaitu GNP tahun ini sebesar 300 triliun dikurang dengan GNP tahun sebelumnya sebesar 280 triliun, kemudian dibagi dengan 280, kemudian kita kali dengan 100%. Kemudian hasil yang ditemukan yaitu 7,14%. Oke, kita masuk pada contoh kasus yang ketiga, yaitu untuk memproduksi satu unit TV, perusahaan menggunakan 4 orang tenaga kerja atau 4L dan 2 unit modal atau 2K. Jika upah tenaga kerja W adalah Rp60.000 dan harga sewa modal sebesar Rp150.000, berapakah biaya total untuk memproduksi 1 unit TV? Yaitu dapat kita lihat penyelesaiannya yaitu TC sama dengan RK ditambah WL, TC sama dengan R dikali 2 ditambah W dikali 4 sama dengan 150 dikali 2, kemudian dijumlahkan 60.000 dikali 4 dan mendapatkan hasil TC sama dengan Rp540.000. Itulah tadi penjelasan materi tentang proses kegiatan ekonomi nasional, pemerintah dan perekonomian nasional, masalah investasi dan sumber daya manusia. Saya Nur Rahmayani Suryadi memohon maaf apabila selama penjelasan tadi atau pembawaan materi ada kata-kata atau kalimat yang kurang dipahami atau kurang dimengerti. Saya memohon maaf, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.